Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Sampai ketemu lagi. Buat kalian semua yang emang subscribers, gue mohon maaf ya. Selamat Natal, maaf telat ya maksudnya. Selamat Natal untuk semuanya ya. Maafkan kalau gue tiba-tiba ngilang karena memang gue sendiri pun punya masalah. Gue sendiri pun mengalami death and rebirth ya. Seperti kalian lihat, suasana berbeda ya. Siapa yang kemarin bilang ya, supaya nggak bosenin gue harus keluar. Nah kan, gue di luar. Dan dari sekarang dan berikutnya suasana akan selalu berubah. Mungkin ada sekali-sekalinya sama, tapi yang jelas akan selalu berubah karena gue juga keluar dari rumah. Jadi diaminin aja ya guys, diaminin aja. Gue minta doanya buat dari kalian semua juga untuk membimbing gue, ngajak gue, ngarahin gue ke emang buat kalian juga energinya gitu ya. Jadi maaf kalau intuisi dan energi hari ini itu sangat sore keluarnya ya, agak telat karena gue juga lagi menata hidup gue lagi ya, dimaklumi. Gue pakai ini ya, pakai The Muse Tarot. Seperti biasa, oracle card sudah ada di sini, udah ada di depannya. Udah gue pre-shuffle, udah gue pilih ya. Dan bahkan gue meninggalkan yang pakai bahasa Inggris. Yang pakai bahasa Inggris aja masih gue gantungin tuh yang Leo, Virgo, Libra, Scorpio dan Sagittarius masih gue gantungin, gue cut habis, nggak ada. Belum selesai juga, tapi besok itu kan ada full moon ya. Program gue adalah gue ngelarin itu hari ini juga untuk yang bahasa Inggris, dan besok gue akan tampilin buat kalian edisi full moon di akhir di penutup tahun 2020 ini ya guys. Apa efeknya buat kalian untuk setiap zodiak? Energi dan intuisi hari ini. Muse of Inspiration, King of Wands, Six of Swords, Four of Wands, the Empress, Knight of Wands, Four of Cups, Three of Wands, Six of Wands, Five of Wands, Five of Inspiration, Five of Wands. Energi alam bawah sadarnya adalah konflik, Justice, Moon. Kita sudah mulai merasakan loh energinya full moon di Cancer. Three of Pentacles, Eight of Pentacles, the Stars. Dah. Oke, kita bahas alam bawah sadar kita. Akan adanya konflik ya. Yang pasti semuanya konflik dengan siapapun yang di luar kita, di luar kondisi kita, itu berawal dari apapun yang ada di dalam kita sendiri. Konflik dalam batin kita yang mewujud nyata, entah itu kepada kakak, adik, saudara, keluarga, kekasih,
ya, bahkan sampai bisnis partner sama bos, ya. Konflik itu sebenarnya awalnya dari dalam diri kita sendiri yang terwujud dengan nyata. Konflik. Cara mengatasi apapun itu konflik dengan siapapun itu juga di luar kita, cara mengatasinya adalah balik lagi ke dalam diri kita sendiri. Apa yang kita tidak terima sehingga konflik itu ada? Apa yang ada di dalam diri kita yang kita tidak bisa terima? Itu yang harus kita fokusin, gitu. Dan justice, karena kita tidak terima suatu keadilan, mungkin ketidakadilan, ya. Justice. Ini energi Libra. Libra itu ada di, kalau sekarang kan mataharinya ada di Capricorn, ya. Libra itu ada di, gue ngitung dulu ya, Cancer, Cancer, Leo, Virgo, Libra. Di masalah karir, reputasi, status sosial, ya, bahkan long term goals kalian, idealnya menurut kalian itu nggak adil. Tidak adanya ketidakadilan yang bikin suatu konflik itu. Dan apapun yang kalian pendam, rasa yang kalian pendam, ya, karena Uranus juga konjang dengan Lilith, artinya Lilith itu adalah rasa yang terpendam kita, yang kita selalu coba untuk kubur, yang ingin berontak, ingin keluar, ingin diakui. Pernyataan itu harus ada. Dan ini udah energinya full moon di Cancer, yaitu relationship, ya, relationship. Ngomong tentang relationship itu bukan hanya dengan kekasih, tapi sesama juga, orang lain, siapapun itu, ya. Relationship dengan orang tua, kakak, adik, balik lagi, ya, itu semua, entah itu konflik itu sendiri karena adanya ketidakadilan, adanya tidak pengakuan itu tidak ada, gitu, ya. Karena kita itu eksistensi kita adalah jati diri kita sendiri, kan, karakter kita sendiri, kan. Kalau tidak adanya pengakuan itu kan berarti kan sama saja kita memendam diri kita, bukan? Three of Pentacles. Three of Pentacles itu lebih entah mungkin ada yang berurusan dengan pihak ketiga, ya, entah itu dengan kolaborator, bisa juga. Tapi yang jelas itu adalah expansion. Expansion itu kita melebar, mencoba untuk menambah wawasan, menambah keterampilan, ya kan? Artinya bekerja sama dan berkolaborasi. Dan di situ harus ada di dalam kolaborasi itu sendiri untuk bisa memperluas wawasan kita, memperluas jangkauan kita. Kita juga harus mampu berkompromi. Artinya konflik itu sendiri harus bisa diatasi dulu, ya kan? Eight of Pentacles. Kerja, belajar, fokus akan diri kita sendiri, maunya kita. Ini energi Virgo. Virgo itu ada di Cancer, Leo, Virgo. Fokus dari alam bawah sadar kita itu adalah tentang segala sesuatu yang berbau dengan jarak, dengan travel, dengan foreign, segala sesuatu yang asing atau segala sesuatu yang unfamiliar, ya, yang tidak biasa, yang tidak pada umumnya. Juga tentang filosofi, wisdom, tentang hukum itu sendiri, tentang higher education. Kita diminta untuk menambah wawasan kita dan keterampilan kita. Makanya fokus pada diri sendiri, kerja, belajar, travel, ya kan. Segala sesuatu yang berbau dengan jarak, entah secara emosional, bahkan keberadaan kita sendiri yang memang secara geografis berjarak, ya. Segala sesuatu yang berbau dengan jarak. Emotionally unavailable bisa,
Itu adanya yang selalu, yang juga menciptakan jarak itu sendiri adalah ketidaksediaan kita pada suatu momen, sehingga kita absen walaupun kita ada, dan itu menimbulkan jarak. Semoga musiknya nggak ganggu ya. Apalagi ya, udah itu aja sih untuk Virgo. Dan The Star, The Star, kita ada The Star. The Star itu adalah healing. Ini healing juga tentang North Nodes, tentang takdir. Apapun yang terjadi, entah itu baik entah itu buruk, memang seharusnya sudah terjadi takdir. Atau tentang wish fulfillment, tentang apapun yang emang kita inginkan, yang kita mimpikan, dan memang arahnya ke situ. Dan ini energi Aquarius. Aquarius buat Capricorn itu ada di income, ya Kak. Maksud gua Aquarius buat Capricorn itu maksudnya kita kan udah masuk ke seasonnya Capricorn ya. Jadi Aquarius itu ada di rumah kedua, yaitu tentang income, tentang apa yang kita anggap value, bernilai, tentang prioritas kita sendiri, juga tentang kerjaan, juga tentang etika dalam bekerja, ya. Kita punya harapan, dan itu yang kita pegang, bahkan itu yang kita yakini. Oke, alam bawah sadar segitu aja. Nah, kartu pertama yang nggak kalah penting adalah King of Wands. King of Wands ini energinya Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya. Tapi karakter dari King of Wands ini adalah dia yang sangat passionate. Dia yang selalu terbakar, dia yang selalu mencoba untuk beraksi, mengambil tindakan, ya, mengeksplor, memulai segala sesuatunya. Tapi buat gue ini sih energinya Aries. Ini energinya Aries. Aries itu tentang Mars. Mars lagi ada di Aries. Mars square Pluto. Mars square Pluto artinya tindakan-tindakan yang akan kita. Jadi Pluto itu adalah perubahan. Square itu adalah tension. Mars itu tindakan kita yang selalu berkonflik dengan perubahan apapun yang ingin kita lakukan, kita ciptakan di dalam hidup kita sendiri. Jadi tindakan kita yang tidak sesuai dengan perubahan yang ingin kita capai. Ini Mars square Pluto ini kencang banget energinya di bulan Desember ini. Jadi itulah, jadi ini entah itu tindakan, ini adalah rintangan, challenge-nya kita sendiri untuk mengambil sebuah tindakan yang merubah pola kebiasaan hidup kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan kita, ya, yang karena sesuatu itu akan berubah di saat kita yang mulai berubah. Segala situasi realitas kita akan terus selalu mengulang hal yang sama kalau kita tidak melakukan atau mengambil tindakan yang berbeda dari biasanya, bukan? Perubahan itu akan terwujud, kan gitu. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, kan. King of Wands, Mars square Pluto, penghujung ini nih, ya kan, penghujung bulan, penghujung tahun, ya kan. Kita selalu terpicu untuk mawas diri, untuk napak tilas ke belakang selama tahun ini, atau bahkan sebelum-sebelumnya, kekurangan apa yang ingin kita, kekurangan atau perubahan apa yang akan kita ciptakan di tahun 2021, ya kan? Kita ditantang untuk mengambil tindakan yang berbeda dari yang biasanya, mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru, right? Di bawahnya ada Knight of Wands. Knight of Wands itu energi Sagittarius. Semua tentang kebebasan, tentang expansion, ya, mendobrak segala batas-batas yang menghukum diri kita, ya, atau bahkan cara berpikir kita sendiri, gitu.
Karena emang kita adalah musuh terbesar, ya kan? Diri kita sendiri adalah musuh terbesar kita. Diri kita sendiri adalah yang selalu membatasi apapun yang kita ingin ciptakan, gitu. Kita itu adalah rintangan terbesar untuk mencapai apapun yang kita mau. Itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya kan? Knight of Wands itu juga tentang explorer. Knight of Wands itu tentang seeking the truth. Seeking the truth adalah pencari kebenaran, ya. Karena kebebasan, keinginannya dia untuk bebas, ya. Dia juga yang akan memberontak, melepaskan diri dari segala batas-batas yang dia ciptakan sendiri. Okay. Knight of Wands, Sagittarius, karena sesuatu itu memang untuk perubahan, untuk melakukan perubahan itu memang sesuatu itu harus diakhiri, gitu. Ngopi dulu, Jack. Dan untuk mampu mengambil tindakan apapun itu, kita harus bisa move on dulu dari kebiasaan lama. Mengakui, menyadari, dan memahami pembelajaran itu sendiri, ya. Pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati, dengan adanya pemahaman kita baru bisa move on, ya. Meninggalkan yang memang sesuatu, suasana, kondisi itu sudah menjenuhkan, cukup menjenuhkan, ya. Karena kita selalu di lingkaran yang sama, di pusaran yang sama, besar, kecil, dalam, kedalaman, semua itu sama. Enggak ada tuh namanya pengecilan, pembesaran, mengkerucut juga enggak, depthnya pun enggak, ya, kedalamannya pun enggak. Di situ terus itu membosankan sangat-sangat, ya. Four of Inspiration, Four of Wands, ini tentang struktur, fondasi, tentang sesuatu yang bisa kita rayakan, bisa juga reuni keluarga. Ini juga tentang kesepakatan, komitmen antara tribes, antara tribunya, tribunya yang gue maksud di sini adalah kesamaan dalam energi spiritual, tentang visi misi tribes, ada kesamaannya yang bisa di-celebrate, yang bisa membangun sebuah fondasi itu sendiri karena ada kesamaan, entah itu tujuan atau visi, ya. Struktur fondasi yang kuat. Ini juga bisa Four of Wands itu juga bisa disebut properti, house, rumah. Three of Wands dalamnya. Energinya adalah ada yang menunggu, ada yang lagi menunggu kembalinya atau konfirmasi kedatangan atau kembalinya seseorang, atau bahkan notifikasi kabar tentang bagaimana membangun struktur itu sendiri atau apapun yang memang layak dirayakan. Jadi ada yang kayak kesannya menggantung, ya, ada yang menggantung di situ karena ada sesuatu yang belum kelar, ada yang kurang gitu, ada yang kurang. Mungkin passion itu sendiri. Untuk bisa merayakan sesuatu itu, ya, entah itu properti mungkin. Terus ada The Empress. The Empress ini energinya Libra atau nggak Taurus. Empress itu juga bisa dibilang orang ketiga, pihak ketiga, atau mistress.
atau energi adalah sesuatu yang siap melahirkan sesuatu, kondisi, situasi, keadaan, bisnis, bahkan mungkin directly anak. Jelasnya adalah sesuatu yang memang sesuatu yang baru, entah itu di reputasi, di karir, entah itu di sosial, status sosial, reputasi, ya. Atau bisnis, atau bagaimana kita mengekspresikan diri kita, atau bagaimana kita mengaktualisasi diri kita, atau di romance kita sendiri mungkin, love affairs, ya kan, pihak ketiga, juga anak-anak. Ada sesuatu yang baru gitu akan tercipta. Dan itu akan ada pengakuan di apapun yang akan kita mulai, ya. Sesuatu yang baru itu, perubahan itu yang kita akan ciptakan, kita mulai, itu akan ada dapat pengakuan dari umum, publik. Sesuatu yang lebih mencerahkan. Ini energi Leo. Dan itu adalah tentang sharing, entah itu sharing finance, entah itu tentang merging, joint venture, ya, atau itu properti sendiri, warisan, whatever. Ya, ini tentang sharing. Di saat kita sharing, kita mendapatkan pengakuan. Kita akan lebih bisa berbagi, dan kita akan lebih mendapatkan pengakuan yang jauh lebih besar. Kesuksesan itu udah terjamin kalau kita mampu sharing, gitu. Kolaborasi, ya. Iya, dan bagaimana kita mengaktualisasi diri kita sendiri sih, mengekspresikan diri kita sendiri, mengungkapkan apapun perasaan kita, jati diri kita, itu akan dapat pengakuan. Dan selama kita tidak menutup diri, kesuksesan itu terjamin. Alright, udah cukup untuk tarot, kita lanjut ke oracle. Nggak bisa lihat semuanya ya, diterima aja ya Bu, seperti biasa kan. Oke, gue pakai Mystical Shaman, Literary, which is Oracle card, sama Wisdom of the Oracle. Jadi di line pertama, di row pertama, garis pertama ada Mystical Shaman, ya. Kita dapat Lightning, kita dapat Earth, kita dapat Vision Quest. Energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kita dapatnya Luminous Warrior. Di bawahnya ada The Beauty Way. Baik. Jadi di sini gue ngeliat lightning, pencerahan, penglihatan, pengetahuan, komunikasi dan keputusan. Tentang bumi kita sendiri, tentang pusatan kita sendiri, tentang sumber dari apapun, dari sumber kekayaan kita sendiri, dari alam semesta kita sendiri, dari yang paling esensinya kita sendiri, Earth. Kita mendapatkan
istilahnya kalau bahasa Jawa wangsit ya, kalau bahasa ininya wahyu kali ya gitu. Keputusan pencerahan tentang vision quest, apa yang bisa kita lakukan untuk kita kontribusi menjadi bagian dari alam semesta itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun komunitas kita sendiri, keputusan apa yang diambil dan apa yang harus kita lakukan. Luminous warrior kalau kita artikan secara dictionary, secara kamus, dia adalah ksatria yang membawa terang. Kalau dari tarotnya sendiri, luminous warrior di sini maksudnya berdasarkan kartunya sendiri, itu kita diminta untuk mengenal potensi diri kita sendiri dari dalam diri kita sendiri, bekerja fokus terhadap potensi dari masing-masing individu ya, untuk mengenal positifnya kita sendiri. Dan dengan mengenal positifnya kita sendiri, menggali sedalam-dalamnya positif kita sendiri, itu adalah potensial kita sendiri, dan kita sudah melakukan 50% dari visi kita sendiri. Kedepannya apa? Dan itu yang disebut beauty way. Apapun, dimanapun, kapanpun, kita selalu bisa meng-create yang namanya indah, dengan bisa menghargai keberadaan kita sendiri, menjadi terang, menjadi pembawa terang itu sendiri, dengan menyadari dengan sangat potensi dari dalam diri kita sendiri, right? Dari literary witches oracle card, kita ada noose, hanging, noose, digantungin. Kita dapat wildflower, artinya liar yang indah. Keliaran itu indah atau keindahan itu liar, terserah lo lah. Wall, tembok. Gue ngeliatnya penjara, bu. Mau lo bilang benteng boleh, buat gue penjara. Energi alam bawah sadar kita adalah buku sama the future, masa depan. Oke. Kita bergantung pada apa? Nus ya. Kita bergantung pada apa? Apa yang kita gantungkan? Semakin kita bergantung, semakin kita menggantungkan diri. Menggantung diri kita. Kita sadari atau tidak, keindahan itu tidak teratur. Ketidakteraturan itu adalah indah. Keliaran itu adalah alam, adalah natural. Wall, kita membangun apa? Kita membangun tembok karena ketidakpercayaan kita, karena ketakutan kita, karena insecurity-nya kita. Kita membangun tembok yang pada akhirnya kita memenjarakan diri kita sendiri kan. Dari apa? Ini yang gue tadi bilang sebut batas-batas yang untuk melampaui diri kita sendiri adalah musuh itu sendiri. Ya, kita membangun tembok yang akhirnya kita sendiri juga yang harus menghancurkan. Karena kita membatasi diri kita sendiri. Dari yang namanya keindahan, sesuatu yang indah itu liar, bukan di penjara. Karena kita selalu bergantung dan menggantungkan diri pada yang namanya ketakutan itu sendiri, atau jaminan
Kita meminta jaminan, sekuritas. Pada siapa? Kalau nggak diri kita sendiri kan? Yang memang kita sendiri harus cari tahu keliaran dari dalam diri kita sendiri untuk menembus batas-batas itu sendiri. Alam bawah sadar kita buku yang dimaksud ini terserah kita. Ini alam bawah sadar kita. Terserah kita mau melihat ini sebagai instruksi, buku instruksi kalian melangkah, pedoman hidup kalian, atau buku ini adalah kosong untuk kalian tulis. Terserah. Kalau buku ini sudah tertulis, artinya kalian mengikuti. Kalau buku ini kosong, kalian punya kebebasan dalam mengisinya. Karena senimannya adalah kalian sendiri. Dan itulah yang menentukan the future, masa depan kalian. Jadi, bagaimana kalian melihat buku ini kosong atau tertulis? Itu pilihan kalian sendiri. Kalian ingin menjadi followers, atau kalian ingin menulis sejarah kalian sendiri. Dan di bawahnya ada glove. Kalian punya kuasa itu. Dari Wisdom of the Oracle, kartu pertamanya kita dapat Fork in the Road. Fork in the Road, kebalik tapi ya. Nih. Kalau tegaknya Fork in the Road. Kita dapat terbalik, artinya kita sudah tahu, kita sudah cukup tahu jalan yang kita mau itu sebenarnya apa. Kita tahu mau ke kiri, ke kanan, sebenarnya kita sudah tahu jalannya kita. Tapi kita memilih untuk tidak bertindak, tidak memilih, tidak mengambil keputusan. Jadi kita selalu dalam lingkaran itu. Yang selalu itu juga, itu lagi, ini lagi. Karena kita tidak mau mengambil resiko, kita tidak mau mengambil tindakan, kita akan selamanya di situ terjebak. Kalau kata orang sih lingkaran setan, Bo. To the sea, go with the flow. Yang terjadi, terjadilah. Energi alam bawah sadar dan secara keseluruhannya adalah higher power. Ini higher self ya, higher self, higher power. Itu maksudnya adalah bagaimana kita menemukan kesadaran kita sendiri secara penuh. Kalau kita sebagai individu punya kebebasan dan kuasa akan nasib dan hidup diri kita sendiri, dan disitulah kuasanya, disitulah power kita. Being you is your power. Menjadi diri kamu adalah kekuatan. Jadilah diri kamu sendiri. Karena memang itulah keunikan dan kekuatan seorang kamu, seorang kita. Masing-masing punya keunikannya dan itulah kekuatan kita. Gitu. Menyadari itu aja gitu. Kita nggak akan ada di round and round.